selamat malam Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom dan YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Selamat datang bergabung di acara Financial Miracle, Transfer of Wealth and Kingdom Business, di mana kita akan mengalami terobosan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan finansial kita semuanya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Waktu dan tepat saya persilahkan kepada Bapak Lukman. Shalom, shalom orang-orang yang terbahagia di dunia. Shalom Pak Lukman. Tubuh Yesus Kristus. Shalom, Di sini juga LOF yang movement dan juga kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus dan Pak Hebron yang Tuhan kasihi dan Ibu, teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang yang bernafas memuji, menyembah, memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi Pak Hebron dan Ibu dan teman-teman dan kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di Zoom ini. Salam kasih Yesus Kristus dan salam damai Yesus Kristus. Nama saya Lukman, istri saya namanya Vivian. Saya ada 3 anak dan 1 cucu, dan saya pengusaha lampu dan properti dan melayani di marketplace di Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya hanya bilang sedikit mengenai FGBMFI aja dulu. FGBMFI adalah perpanjangan tangan dari gereja. Jadi kita bekerja sama dengan gereja, di mana kita pengusaha atau pekerja yang bekerja di marketplace. Waktu kita sudah bersaksi, meninggikan Tuhan dan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus, di situ kita membawa mereka datang kepada ke gereja gitu, dan mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam kebenaran, dan itu aja. Dan kita beribadah bukan hari Minggu, kita tidak boleh hari Minggu beribadah, hanya kepada gereja, kembali kepada gereja masing-masing. Kita melakukan ini juga di tempat-tempat seperti restoran, hotel, dan tempat umum. Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengarlah baik-baik. Firman Tuhan, Kisah Rasul 10. Dan Tuhan, Petrus sedang berdoa di atas rumah. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda terbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kita berdoa dulu sebelum. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kau ingatkan kami ya Tuhan, bukan dari pengertian kami, bukan dari hikmat manusia, tapi semua ini adalah dari pengertian-Mu, dari hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang ada di Zoom conference ini ya Tuhan, sore hari ini ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, tubuh Kristus-Mu, kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan, firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang berbicara ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan banyak baca firman Tuhan, dan saya akan juga bersaksi dan sharingkan apa yang Tuhan taruh di hati. Lukman, terima kasih. Apa artinya semua ini dan apa yang terjadi? Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Kasih Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Saya baca, lanjutkan dari Kisah Rasul 10. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, Petrus dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul untuk mendengarkan Petrus. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersunggul di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakainya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah. Dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kamu semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Yang disampaikan Petrus. Lalu Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh disampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itulah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Sekali lagi, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim
atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah firman Tuhan Yesus Kristus yang kita harus sampaikan. Kasihlah Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, roh tubuh jiwa kita, dan kasihlah sesama manusia. Kita harus saling mengasihi. Apakah itu perwira, ataupun juga di firman Tuhan, perempuan di tepi sumur, perempuan yang dikuasai roh jahat, perempuan pendarahan, tukang pajak, nelayan, imam, ataupun tukang kasih minum Raja Nikodemus, ataupun penjahat yang di sebelah Yesus waktu sebelum disalibkan, ataupun Abraham yang menjadi Abraham menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus, Sisida, Tuhan yang ketemu Filipus yang bertobat, mau percaya kepada Yesus Kristus, Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, mau percaya kepada Yesus Kristus, dan murid-murid Yesus yang lain, dan banyak kesaksian. Mereka semuanya manusia biasa, seperti kita juga. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan Petrus mengenai Cornelius, yang bukan orang Yahudi. Banyak orang yang sekarang bukan yang belum di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk melayani di marketplace gitu. Bukan hanya di gereja, tapi juga banyak di luar, justru di luar gitu, di marketplace. Bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus Kristus amat sangat baik. Layanilah Tuhan. Penuaian sudah siap. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus yang ada di Zoom ini, dan kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, calon dan mempelai-mempelainya, lengkapilah dirimu. Penuaian sudah siap. Kesaksian melalui Zoom, ataupun melalui video call, melalui HP, komunikasi, mereka pun bisa dijamah. Saya bersaksi, selama 2 bulan ini, selama berapa tahun, Lukman selalu bersaksi dan pernah ketemu juga. Tapi mereka belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus. Selama 3 bulan terakhir, ada 2 yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Walaupun melalui komunikasi telepon aja gitu. Tapi mereka mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Mau mengaku kesalahan mereka, mau bertobat, dan mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dan mereka juga mau berdoa bukan hanya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kita juga bukan hanya melalui Zoom, tapi juga harus ketemu. Waktunya Tuhan indah. Tuhan bisa jamah. Tidak ada waktu, tempat, ataupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doakan mereka yang terhilang. Doakan kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus yang melayani. Sekarang banyak orang yang mengalami, bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di Myanmar, kita lihat saudara-saudara kita juga di sana mengalami hal-hal yang kurang baik juga. Tapi saya percaya mereka tetap ada sukacita. Kita dipanggil juga, Tuhan ingatkan kita, bukan hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi di Efesus 6 juga mendoakan untuk mereka, orang-orang yang percaya, orang-orang kudus. Gimana? Kenapa? Melalui doa-doa kita, pasti orang-orang benar, Tuhan mendengar doa-doa kita, dan Tuhan akan menolong mereka, akan menjamah mereka. Dan apa yang mengalami, ataupun kita alami, bukan kita aja, banyak orang yang mengalami di seluruh dunia saat ini. Tuhan Yesus Kristus amat sangat baik, dan Tuhan Yesus Kristus mendengar doa-doa kita. Amin. Jangan takut, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dewasa rohani, dan tetap kuat di dalam firman Tuhan dan di dalam kuasa Roh Kudus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau amat sangat baik. Saya mau bersaksi teman-teman. Lebih dari ada berapa kesaksian? Lebih dari 9 tahun yang lalu, waktu Lukman di FGB MFI, waktu itu sebelum menjabat sekarang sebagai National Prayer and Fasting Director, waktu itu di Regional West 4 di FGB MFI juga, Full Gospel Businessman Fellowship International. Kami di Regional West 4 waktu itu ada airlift, jadi kita berangkat ke Pontianak waktu itu untuk saling membagi, sharing dan juga menguatkan dan melayani FGB MFI yang ada di Pontianak. Dan waktu itu Pak Bernard Nyotor Harjo sebagai National President. Waktu itu Pak Bernard sedang sharing firman. Dan waktu Pak Bernard sharing firman Tuhan, Lukman mendapat penglihatan lautan ombak biru yang luas. Lautan ombak ya, biru, dan itu luas gitu. Yang menjadi ombak manusia. Sudah itu lama-lama ombaknya menjadi manusia gitu. Kelihatan manusia banyak. Sampai ke pelukan, dan di sana Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi semua manusia, ombak biru, lautan manusia datang kepada Yesus Kristus. Gambaran dari penuaian jiwa-jiwa. Amen. Mari teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita semua, tubuh Yesus Kristus, melayani, mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa. Inilah Amen. Waktunya. Lengkapilah dirimu. Penuaian sudah siap. Jangan suam-suam kuku. Dan di tahun 2019, Oktober 2019, sebelum COVID waktu itu kita ada konvensi FGB MFI Sumatera, Sulawesi, Manado, dan Papua. Dan ini diadakan di Manado. Dan waktu itu banyak yang sharing, dan antara satu Lukman juga diingatkan untuk sharing waktu doa pagi gitu. Dan Lukman diingatkan mengenai 5 gadis bijak yang membawa pelita. Dan kita tahu dari firman Tuhan ini, saya hanya summarize saja. 5 gadis bijak yang membawa pelita dan minyak yang cukup untuk mempersiapkan diri dijemput oleh mempelai. Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bait suci Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan. Kita harus selalu ada pelita, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya di mulut, tapi juga di dalam hati kita. Dan juga diingatkan, ada minyak yang cukup sampai kedatangan mempelai kita Yesus Kristus. Minyak yang menggambarkan Roh Kudus. Roh Kudus harus selalu ada di atas, bukan hanya di atas, tapi dalam hati kita. Dari bayi rohani ke dewasa rohani. Dan waktu kita menjadi dewasa rohani, kita tetap perlu berjalan bersama dan tinggal di dalam firman Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak bisa hanya berjalan dengan firman tanpa Roh Kudus, atau sebaliknya. Harus kedua-duanya. Begitu juga harus berjalan dengan kasih Yesus Kristus. Tanpa kasih, kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti gadis bodoh. Setengah jalan, mereka tidak cukup membawa minyak. Walaupun mereka ada pelita, walaupun mereka ada firman Tuhan, tetapi tidak ada Roh Kudus. Hanya setengah jalan saja. Karena itu, kita diingatkan di firman Tuhan, Mazmur 51 Daud, yang sudah berbuat kesalahan besar ataupun dosa, datang kepada Tuhan, mengaku, minta ampun, dan memohon untuk Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus Tuhan. Jangan Tuhan.
Teman-teman kekasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sangat berharga. Daud tahu, Abraham pun tahu. Saya baca aja Galatia 3:14. Ingat ya, Abraham, orang selalu bilang, berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub. Teman-teman, saya baca di Galatia 3:14. Dengar baik-baik. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Abraham, apa yang Abraham? Yang Abraham ada Roh Kudus dalam Abraham. Itulah berkat yang membuat Abraham bisa menerima berkat-berkat Tuhan dan keturunannya juga. Begitu juga kita. Seperti firman Tuhan yang tadi. Firman-Nya dan roh. Firman pelita Tuhan dan juga minyak Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya hanya bilang mereka tidak membawa minyak. Tapi kalau firman Tuhan di dalam bahasa Inggris, mereka semua bawa minyak. Gitu. Tapi minyaknya tidak cukup. Di Efesus 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya firman itu ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan hanya satu. Tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi kita milik Allah gitu. Harus ada Roh Kudus, ada firman Tuhan supaya kita menjadi milik Allah. Kalau saya baca sebentar. Kenapa Roh Kudus sangat penting? Siapa Roh Kudus? Saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebab Tuhan adalah roh. Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13, Yesus Kristus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yesus Kristus bilang. Di firman Yohanes 13 ayat 13. Yesus Kristus mengaku dialah guru dan Tuhan. Dan tadi kita diingatkan di 2 Korintus 13, 17 dan 18, sebab Tuhan adalah roh. Dan di 1 Petrus 1:12 juga ditulis itu. Roh Kudus datangnya dari surga. Kita tahu Yesus Kristus yang dilahirkan oleh roh dari surga, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus adalah penasihat ajaib, Allah Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, the Almighty God, Allah yang perkasa. Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal, Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Raja damai, Raja damai. Firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang menjadikan kita ada firman, ahli warisnya, anak-anaknya, dan mempelainya. Tadi saya baca dari Efesus 1 ayat 13-14 di firman Tuhan yang bahasa sehari-hari. Tapi saya mau baca
melalui translation Alkitab firman Tuhan, The Passion. Kalau bahasa Inggrisnya gini, He's given to us like an engagement ring is given to a bride as the first installment of what's coming. He is our hope, promise of a future inheritance, which seals us until we have all of redemption's promises and experience complete freedom, all for the supreme glory and honor of God. Bahasa Indonesia gini, dia diberikan kepada kita seperti cincin pertunangan diberikan kepada pengantin wanita sebagai angsuran pertama dari apa yang akan datang. Dia adalah harapan, janji kita akan warisan masa depan yang menyegel kita sampai kita memiliki semua janji penebusan dan mengalami kebebasan penuh ataupun semua untuk kemuliaan ataupun kepemilikan kebebasan, complete freedom ya. Kebebasan penuh, semua untuk kemuliaan dan kehormatan tertinggi Tuhan. Kita adalah yang bait Allah yang juga Tuhan siapkan menjadi mempelai-mempelainya ataupun calon-calon mempelainya. Yang tadi firman Tuhan yang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, gambaran dari umat Tuhan yang harus selalu ada firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam mulutnya, di dalam hatinya sampai garis akhir untuk bisa ketemu mempelai dan ahli warisnya itu Yesus Kristus. Kita adalah ahli warisnya, tapi kita untuk bisa menjadi ahli warisnya kita harus ada firman Tuhan dan Roh Kudus seperti yang tadi dikatakan di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah teman-teman. Jangan setengah jalan dalam hidup ini. Jangan setengah jalan dalam hidup ini mengasihi Tuhan Yesus Kristus ataupun sesama manusia. Berjalan bersama firman Tuhan dan Roh Kudus sampai garis akhir, sampai finish line. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, roh, tubuh, jiwa kita dan mengasihi sesama manusia. Dan firman kedua yang saya diingatkan adalah kita harus seperti domba. Mengenai kambing dan domba, di mana digambarkan domba adalah orang-orang yang setia melayani dengan sungguh-sungguh dan ada kasih Yesus Kristus. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan juga bilang kalau kita ada Roh Kudus, Tuhan mampukan kita untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi sesama. Dan juga kalau kita ada Roh Kudus, kita adalah anak-anaknya. Matius 25 ayat 32 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Seperti apa? Kalau seperti domba ataupun seperti kambing. Matius 25 ayat 40 dan 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Itu bukan domba. Tapi Matius 25:45 berkata, raja itu bukan domba ya. Dan raja itu akan menjawab, ketahuilah pada waktu kalian tidak mau menolong salah seorang yang terhina itu juga, berarti kalian tidak mau menolong aku. Kita diingatkan, jadilah seperti domba yang selalu menolong. Itu tadi Matius 25. Dan yang ketiga,
saya diingatkan, ikan yang baik disimpan dan yang tidak baik dibuang. Gambaran dari orang jahat dan orang benar. Jadilah orang benar di dalam Yesus Kristus. Tinggallah di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya, seperti Yohanes 5 dan ayat 7. Dan Yesus Kristus dan firman-Nya akan tinggal di dalam kita, supaya kita hidup berbuah roh, berprisaidon dan berkarunia-karunia roh, dan diselamatkan. Matius 13 ayat 47 sampai 50. Ikan yang baik ditaruh di dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. Seperti itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-orang yang jahat dari antara orang-orang yang benar. Kemudian orang-orang jahat itu akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta sangat menderita. Teman-teman, apa artinya semua ini? Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dewasa rohani, dan tetap kuat di dalam firman dan di dalam kuasa kebangkitannya dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Dan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih Yesus Kristus. Iman tanpa kasih Yesus Kristus, iman tanpa perbuatan kasih Yesus Kristus, seperti domba tadi, semua kalau yang tadi diingat percontohan domba ataupun gadis bijak, semua sia-sia. Harus seperti gadis bijak dan domba, bukan seperti kambing ataupun seperti yang bodoh ataupun ikan yang dibuang. Semuanya sia-sia, tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berjagalah, berjaga-jagalah, berdiri teguh dalam iman Anda kepada Tuhan, menghormati dan melakukan ajaran-ajarannya, dan menjaga suara doktrin yang Anda terima, firman yang benar. Jangan diombang-ambingkan. Bertindak seperti pria, dewasa rohani, dan berani melakukan firman Tuhan. Menjadi kuat di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Biarkan semua yang Anda lakukan, dilakukan dengan kasih-Nya. Termotivasi oleh kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih ini, kita mau melakukan kasih ini kepada orang lain juga. Sekali lagi teman-teman yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi juga, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang saya lihat tadi ada soal finance, dan kita diingatkan teman-teman bahwa Abraham di Galatia 3:14, kenapa dia bisa dikasih oleh Tuhan? Karena Abraham ada Roh Kudus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yesus Kristus adalah Tuhan Raja kami. Dialah Raja. Dia adalah kerajaan, dia adalah kekuatan, dia ada kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi, di surga, dan juga di setiap orang Tuhan, di seluruh umat-Mu Tuhan, tubuh Kristus maupun di Zoom conference ini ya Tuhan, setiap orang, setiap pribadi ya Tuhan, dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yaitu roti-Mu yang hidup ya Tuhan. Maka kami tidak akan lapar-lapar lagi ya Tuhan. Dan air-Mu yang hidup ya Tuhan. Kami tidak akan haus lagi ya Tuhan. Tuhan, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang sudah
bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami mau melepaskan Tuhan pengampunan Tuhan atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Teman-teman, periksa diri kalau ada sesuatu yang masih ada di dalam hati kita yang tidak berkenan, kepahitan ataupun dosa-dosa ataupun salah yang sekecil apapun, Tuhan kami mohon ampun ya Tuhan. Dan kami mau mengampuni, mengasihi orang itu ya Tuhan. Karena Engkau memerintahkan kami ya Tuhan untuk mengasihi musuh-mu ya Tuhan. Di Matius 5:44 dan 45 ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan Kau juga mampukan murid-murid-Mu dan kekasih-kekasih-Mu Tuhan di firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kami. Tuhan, pasti Engkau juga memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Melepaskan pengampunan Tuhan orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami semua ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa. Tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena kerajaan, kekuatan, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Bapa. Sekarang dan selama-lamanya. Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh sangat amat baik. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah Tuhan atas umat-Mu yang ada di Zoom conference ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyinari Tuhan. Menyinari ya Tuhan dengan sinar-Mu ya Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa firman-Mu di dalam mulut dan hati mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan berdoa buat semua anggota Menara Bangsa untuk usaha-usaha mereka. Kita percaya Tuhan akan memberkati, biar usaha mereka boleh semakin hari semakin maju, dan boleh menerima pemindahan kekayaan, ya, transfer of wealth. Saya percaya perusahaan-perusahaan yang ini yang masih kecil akan bertumbuh jadi perusahaan besar, ya, semua akan diberkati. Ya, mari saudara kita angkat tangan, kita berdoa buat perusahaan-perusahaan. Bagi saudara yang belum mendaftar, silakan daftar kepada bagian tim Financial Miracle. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini, dan kami mau bawa untuk perusahaan anak-anak-Mu yang bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, di mana ada 48 perusahaan. Kami minta tangan-Mu turun atasnya dan memberkati segala perusahaan mereka satu persatu, di dalam Tuhan, marketing, dalam penagihan, di dalam segalanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami mau buka tingkap-tingkap langit di surga, dan kami mau curahkan segala berkat-berkat, order-order yang limpah, berkat keuangan yang limpah atas mereka. Baik dalam nama Yesus, atas Merpati Tour and Travel, PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sebayang and Partner, Diva 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery and Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Mona, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader and Art Studio, Dessert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, Elgire, Nelsi Sel, Angkutan Kota, Toko Indonesia Yuki, Pilihan Shop 95, Penjahit Abun, Delabert Cakes, Toko Berlin, Mana Koser, Safir Mark Darmo Permai, Pempek Glenny, Riyadi Motor and Tuna Sarapan, Diko Production, Potato Pinbok, Permanik Khusus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Kukasi Murah, Niki Murah, Murah-Murah, Pink Christy, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalimantan Barat, Sitinjak Property, Inopunix, Christine Mode Atelier, and Someri Service, PT Buana Jaya,
Media Tama, Pencil Cake, Soy Interior Studio, PNS, guru, tenaga medis, bidang jasa, bidang toko online. Bapa, kami meratakan jalan-jalan usaha pekerjaan bisnis mereka dalam nama Yesus. Segala roh kemiskinan, segala roh kegagalan, segala roh penipuan, kebangkrutan, kemacetan, kami ikat semua. Kami hancurkan dalam nama Yesus dari segala bisnis perusahaan anak-anakmu ini. Segala pekerjaan setan roh jahat yang mencoba menghalangi berkat mereka, kami ikat, hancurkan, enyahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami menguduskan dengan darah-Mu segala bisnis pekerjaan mereka. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh berbisnis yang benar, yang jujur, di dalam jalan yang benar, supaya terang Tuhan bersinar atas segala usaha pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bisa mengelola usahanya dengan baik, diberikan hikmat, kecakapan oleh Tuhan, mengelola juga perusahaan, mengelola keuangan semua dengan baik Tuhan. Jauhkan dan lindungi dari segala penipuan, jauhkan dari segala jebakan-jebakan iblis. Biarlah mereka tetap berjalan sesuai jalan Tuhan dalam mengelola bisnis dan mengembangkan bisnis mereka. Segala belalang pelompat kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ada pagar ilahi-Mu memagari Tuhan usaha pekerjaan mereka satu persatu. Kami lepaskan berkat-Mu Bapa. Berkat-berkat, order-order, penagihan-penagihan, bahkan keuangan yang limpah. Mereka akan semakin naik dan tidak turun, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam usaha pekerjaan bisnis. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, Saudara, shalom Pastor Hebron. Ya. Minta doakan apa ya? Mau Kita minta nama Pastor Hebron buat toko online shop saya, Pak Pastor. Toko online shopnya. Iya. Toko jualan apa itu? Elektronik, spare part sepeda, ya apa aja yang bisa ditradingkan, Pastor. Tuhan katakan, aku memberikan nama tokomu Makmur Jaya. Engkau akan mengalami kemakmuran dan kejayaan. Amen. Karena ada tangan Tuhan yang akan memberkati usaha pekerjaanmu ini. Amin. Amin. Terima urapan berkat nama daripada Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin. Usaha ini akan berkembang, akan menjadi makmur, dan engkau akan tetap jaya. Amin. Kalau engkau tetap menjaga hidup di dalam kebenaran dan menjalankan bisnismu dengan benar, Tuhan katakan Amin. usaha bisnis akan terus berkembang menjadi besar, dan Tuhan akan melakukan Amin. perkara-perkara yang besar dalam bisnis dan pekerjaan. Kami lepaskan berkat untuk nama yang baru untuk Pak Joshua YL dalam nama Yesus. Termeterailah nama Makmur Jaya. Sesuai dengan nama yang Tuhan berikan, dia akan tetap jaya dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu Claudia, Pak, udah saya spotlight ini. Oh ya, Bu, kalau dia apa yang mau didoain, Bu Claudia? Minta mujizat rumah idaman dan dana untuk modal buka usaha gitu. Saya Minta apa? Minta mujizat apa, Ibu? Nggak jelas. mujizat rumah. Oh, kepingin punya rumah. Iya, saya pengen punya rumah. Saya belum punya rumah. Sekarang punya usaha apa sekarang? Saya kerja di Hong Kong. Oh, kerja di Hong Kong ya. Baik. Amin. Amin. Kepingin punya rumah di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Jawa Timur tuh luas. Malang. Di Malang. Di Malang ya, oke. Amin. Tuhan katakan, serahkan segala kerinduanmu dan cita-citamu, maka itu akan berhasil. Tuhan katakan, aku tahu engkau sudah menabung banyak uang untuk membeli rumah. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan buka jalan sehingga engkau akan menemukan rumah yang bagus dengan harga yang murah karena orangnya butuh duit. Sehingga dari pembelian itu saja engkau akan mendapatkan keuntungan. Karena Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan engkau rumah yang bagus dengan harga yang murah. Amin. Karena orang tersebut membutuhkan uang. Pintu-pintu yang tertutup terbuka buat Claudia dalam nama Yesus. Amin. Lindungi keuangan yang dia sudah kumpulkan untuk membeli rumah. Jauhkan dari belalang pelompat, orang-orang yang bermaksud menipu. Amin. Kami ikat segala roh-roh penipuan, enyah dari kehidupan Claudia dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan. Amin. Mujizat untuk rumah. Amin. Turun dalam nama Yesus atas Claudia. Haleluya. Amin. Untuk semua kakak-kakak saya, Pak Hebron, biar mengenal Tuhan Yesus lebih lagi gitu. Saat ini masih percaya sama kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, Pak Hebron. Ada berapa saudaranya yang belum percaya Tuhan? Tiga. Tiga ya? Tiga ya? Iya.
Saudara, hari Jumat saya akan menyampaikan firman tentang cara cepat memenangkan keluarga kita bagi Kristus ya. Hari Jumat pagi saya akan khotbah tentang itu, pengajaran itu. Jadi sudah bisa hadir supaya bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita dengan cepat bagi Kristus ya. Amin. Jadi nggak sampai kelamaan ya, sampai bertahun-tahun ya. Bagaimana kita bisa merebut mereka secepatnya bagi Kristus. Baik. Ada berapa? 3 ya? Kokonya semua koko. Koko 2, Cici 1. Oke. Tuhan katakan, aku tahu kerinduanmu, dan apa yang jadi kerinduanmu akan didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Tuhan sendiri akan bekerja dengan kuasanya, mengutus malaikatnya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Tuhan katakan, Tuhan menaruh urapan di dalam dirimu, engkau akan harus menjadi saksiku bagi saudara-saudaramu, walaupun kadang-kadang engkau merasa minder, merasa nggak enak, merasa takut, tapi Tuhan katakan biarlah melalui lidah mulutmu yang bersaksi, menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, itu adalah khotbah yang hidup, yang Amin. sanggup menjamah saudara-saudaramu untuk mereka datang dan mencari Tuhan. Amin. Di mana Tuhan katakan, aku akan mengurapi setiap kata-kata pada mulutmu, sehingga kesaksianmu itu akan membekas, akan tertori dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka digerakkan dan tergerak untuk datang dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kami lepaskan urapanmu atas Ibu Francisca, engkau juga memberkati usahanya. Tuhan katakan, aku juga akan memberkati usahamu. Pintu-pintu yang tertutup akan semakin terbuka. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Tuhan katakan, jangan khawatir, aku ada bersamamu, aku ada di dalam perusahaanmu, aku ada dalam keluargamu. Dan apa yang jadi kerinduanmu supaya saudaramu dimenangkan, itulah kerinduanku juga, kata Tuhan. Karena itu aku akan memberkati dan menyelamatkan mereka. Kami lepaskan berkat keselamatan atas saudara-saudara Ibu Francisca dalam nama Yesus, bahkan berkat dalam usaha pekerjaan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hebron. Siapa lagi? Ya, terberkati. Shalom Pak. Ya, Ibu Sandi minta doa apa? Minta doa ini suami sekarang udah tergantung obat darah tinggi ya, minta didoain sama pekerjaannya, sama pengen beli rumah Pak. Pengen beli rumah di Gading Serpong. Karena yang saya tinggal ini rumah warisan sih, tapi kami pengen mandiri, punya rumah hasil sendiri. Oke. Amin. Ibu Santi ini saudara biasanya tidak berani nongol di kamera begini. Iya, biasanya dari merasa YouTube. nggak nyaman. Setelah dilayani dia sudah berani menampakkan diri. Amin. Kenapa kok nggak mau buka kamera? Saya nggak tahu Pak Hebron, saya merasa nggak nyaman. Cantik. Tapi setelah dilayani konseling doa pemulihan dia sudah berani nongol. Haleluya. Doa pemulihannya pribadi lagi, berani rame-rame waktu itu. Iya, karena dia bilang Pak Hebron, waduh saya ikut konseling doa pemulihan rame-rame nggak bisa Pak. Ya sudah, saya kirim ke kamu videonya ya. Kamu mau mulai, telepon saya doain, selesai kamu laporan. Dan puji Tuhan hasilnya dia sudah berani muncul. Amin. Haleluya. Oke, Santi buka tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan katakan akan ada banyak perkara-perkara besar mujizat Tuhan yang Tuhan akan buat dalam hidup. Kerinduanmu untuk memiliki rumah akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan pakai engkau untuk melayani pekerjaannya. Dan ada urapan doa di atas kepalamu. Oh, amin. Dan Tuhan katakan, jangan takut, aku akan menjamah suamimu. Dan aku akan mengizinkan semua ini terjadi supaya dia mencari aku, kata Tuhan. Tuhan akan membawa satu kelepasan, kesembuhan, pemulihan atas kehidupannya. Dalam nama Yesus. Bapak, kami mau lepaskan kesembuhan atas suami Bu Santi. Siapa namanya suamimu? Nama suamimu Santi siapa? Siapa nama suamimu? Nama suamimu siapa? Ramanta Sebastian. Siapa? Ramanta Sebastian. Ramanta Sebastian. Ramanta. Kami berdoa buat Pak Ramanta Sebastian. Ramanta Sebastian, Pak. Iya. Ramanta Sebastian kami serahkan. Tuhan lawat jamah dia. Dalam nama Yesus. Kau lihat kerinduan istrinya supaya dia dijamah, disembuhkan dari darah tinggi. Dalam nama Yesus kami lepaskan urapanmu. Sembuhkan dia Tuhan. Pulihkan dia. Sehingga tensi darahnya menjadi normal. Amin. Nyatakan kuasa mujizatmu, pemulihanmu atas Ibu Santi, suami dan keluarganya. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin.
Amin. Salam Pastor Hebron. Ya, gimana Ibu Angrita? Tolong doain adik saya Pastor biar dapat pekerjaan di Bali. Siapa namanya? Leman. Leman. Ya. Bapak, kami berdoa buat adik daripada Ibu Angrita Lede, Leman yang ada di Bali. Dia membutuhkan pekerjaan, supaya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Agar dia tidak bersandar kepada kehebatannya, kemampuannya, tapi dia boleh bersandar berharap kepada Tuhan. Nyatakan pertolongan Bapa, sehingga Leman boleh mendapatkan pekerjaan yang dia butuhkan. Kami lepaskan berkat-Mu atas adik daripada Ibu Angrita Lede dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Pastor. Shalom. Siapa ini? Chandra, Abu Tresek Nabu, saya minta doa apa? Doain untuk adik kakak kami yang belum kenal Tuhan, sama usaha Pak Hebron. Oke, Bu Deborah. Pendeta Deborah Lenda doain tuh. Bapak terima kasih. Kau kenal Tuhan apa yang jadi kerinduan dari Ibu Etresia. Agar semua keluarga-keluarganya diselamatkan. Kami percaya ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Firman-Mu digenapi, Kisah Para Rasul pasal 16. Satu orang diselamatkan, maka seisi kaum keluarganya diselamatkan. Kami lepaskan firman-Mu ini terjadi. Bahkan Tuhan, kami terus berdoa, Kau Tuhan memberkati usaha, memberkati kehidupan, bahkan kesehatan keluarga daripada Pak Chandra dan Ibu Tresia. Biarlah mereka akan terus dalam kesetiaan untuk terus mengiring Tuhan, tetap terus percaya, beriman sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bu Rukti minta doa apa nih, Bu Rukti? Bu Rukti kan sudah makmur. Enggak Pak, saya minta Tuhan kasih jawaban atas doa saya yang anak saya yang di Dubai Desember itu mau pulang. Dia mau diriin sendiri di Jogja, tapi dia mintanya di Jogja, saya suruh di Jakarta, dia nggak mau, dia maunya di Jogja. Diriin apa? Dia kan suka kafe Pak, jadi dia mau diriin kafe sama company untuk itu kopi. Jadi mau ekspor kopi Dubai, ada kerjasama sama kawannya yang di Dubai dari sini gitu. Saya saranin Bu Rukti ya. Nomor satu, bawa dia ke Tuhan dulu tuh. Dari Kedar supaya terima kembali ke Tuhan. Itu nomor satu. Apa gunanya dia ini tapi binasa? Itu nomor satu. Dia kan butuh duit dari ibu. Minta duit nih untuk bikin dia hanya company minta dan 1 M Pak untuk modalnya. Ya biar cuma 1 M kan duit juga Bu. Iya, kalau join ibu sama kawannya. Kasih Kristus dulu buat dia, baru duit itu nyusul. Saya bilang ini duitnya Tuhan Yesus. Jadi iya, kamu harus dia kembali ke Tuhan Yesus dulu Bu. Itu yang utama, selamatkan jiwanya. Mama ini kan jelas ya. Agak degil ya Pak. Kita cuma kasih pemasukan, ibu utamakan keselamatan jiwanya. Justru dia lagi butuh sama ibu, pakailah itu sebagai sarana untuk mendesak dia kembali kepada Tuhan Yesus. Itu caranya maksudnya. Ya, karena jujur kalau dia di luar Tuhan, 1 M bisa hilang Bu. Iya, saya juga jaminan. Mikir gitu Pak. Nah itulah makanya sebagai hamba Tuhan karena kita proses nasihati. Itu pasti ada. Ya makanya saya bilang sebagai hamba Tuhan saya nasihati. Daripada nanti 1 M hilang, lebih baik selamatkan jiwanya dia dulu. Dia sudah terima Tuhan, kembali ke Tuhan, baru ibu dukung dia dalam bisnis. Ya, oke. Amin. Bu Rukti, buka dua tangan, buka kedua tangan. Terima. Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan anakmu, dan itulah yang harus menjadi prioritas utamamu dalam hidupmu, kata Tuhan. Bukan menuruti apa yang menjadi permintaannya akan keuangan untuk usaha, kata Tuhan. Inilah yang kau harus gumuli, karena saya mau katakan kepadamu, kata Tuhan, dia itu ada simpan. Untuk bangun perusahaan pun dia punya uang yang lebih daripada cukup. Ya. Dia memang mengatakan kepadamu, aku tidak ada duit ma, duitku habis begini-begini. Tapi itu hanya alasannya saja, kata Tuhan. Tapi sesungguhnya dia sendiri punya uang.
Dan kalau engkau tidak memberi pun, dia masih punya uang untuk membangun. Dan katakan yang engkau harus fokuskan adalah gumuli dia untuk dia boleh datang kepada Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Karena Tuhan katakan, kalau dia sudah dibombongi dengan segala keuangan yang banyak, harta dunia, kemewahan, kesenangan, dia merasa tidak butuh Yesus. Justru dalam dia kesulitan nanti dia akan butuh untuk mencari Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus menyerahkan buat anaknya Bu Rukti yang ada di Dubai ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan jaring ilahi, kami menangkapnya dan kami tarik dia dalam nama Yesus kembali kepada Tuhan. Dia juga dengan istrinya Tuhan. Pakai caramu yang dahsyat ajaib, pakai Bu Rukti agar fokus utama adalah untuk membawa anaknya kepada keselamatan. Segala rencana-rencananya kami bawa kepada Tuhan. Kalau dia kembali ke Indonesia, ini dalam kehendak rencanamu Tuhan buka jalan. Kalau juga Tuhan dalam kehendak rencanamu Ibu Rukti mensupport dia dalam keuangan untuk dia membuka bisnis, Tuhan juga buka jalan. Kalau itu kehendak Tuhan yang terbaik. Tapi kalau tidak, Tuhan dengan cara Tuhan sanggup mengagalkan. Mari Bapak, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Dia terlalu disenangkan oleh segala kesenangan dunia, nikmat dunia, dan segala hal-hal yang sifatnya materi. Ini waktunya Tuhan, kami rindu proses Tuhan terjadi untuk membawa anak Ibu Rukti kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia dan istrinya boleh dimenangkan buat Tuhan. Kami lepaskan berkat keselamatan atas anak daripada Bu Rukti dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nadia minta doa apa? Gimana Nadia? Pastor, ya semuanya harus disyukurin ya Pastor. Hari ini Nadia bisa lanjut lagi. Ya mungkin itu memang keputusan Tuhan yang terbaik ya. Mohon doanya Pastor untuk kedepannya. Ya. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menata hidup jalan-jalan Nadia ke depan. Apa yang jadi kehendak rencana Tuhan yang terbaik itu jadi atas kehidupannya. Untuk usaha pekerjaan yang baru Tuhan yang sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami hanya menyerahkan Nadia ke dalam tangan-Mu karena dia adalah anak-Mu, Tuhan adalah Bapaknya. Mari Tuhan buka jalan dan tolong baginya. Supaya dengan kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan, Nadia boleh mendapatkan usaha pekerjaan yang baru yang benar-benar dari Tuhan. Amin. Amin. Segala pekerjaan setan yang mengganggu, menghalangi, kami ikat tolak hancurkan dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka dan berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang baru Nadia boleh dapatkan dalam nama Yesus. Amin. Pak, saya mau minta nama buat usaha saya. Usaha apa kamu? Yang apa tuh namanya, dekorasi sound system yang di Indo. Dekorasi apa? Sound system, dekorasi yang buat persewaan orang nikah. Oh, sewa-sewa sound system. Sound system. Ya. Ya, Bapak. Ini lucu ini Tuhan ngasih nama nih. Tadi Makmur Jaya. Ini Maju Jaya. Bapak, sesuai dengan nama yang Kau berikan kepada Sari Maju Jaya, usahanya akan maju dan menjadi jaya Tuhan. Amin. Amin. Ada perkenanan Tuhan atas hidup anak ini. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dan Engkau akan memberkati usaha daripada Sari, kerjasamanya dengan temannya yang ada di daerah. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Berikan kejujuran Tuhan. Sehingga usaha ini maju berkembang. Jauhkan dari segala penipuan atas Sari. Biarlah usahanya ini boleh maju dan menjadi jaya karena ada perkenanan berkat Tuhan atas Sari. Amin. Amin. Lepaskan berkat-Mu dalam nama Yesus atas Sari. Haleluya. Amin. Shalom Pastor. Saya berdoa sebab sekarang saya masih bergantung obat sakit jantung dengan kolesterol dan mah. Jadi kalau ini supaya dilepaskan dari kebergantungan obat lah. Oke. Kita berdoa ya buat Pak Revi ya. Supaya tidak lagi bergantung kepada obat kolesterol, obat jantung sama mah ya. Ya. Bapak, kami mau bersati sepakat berdoa buat Pak Revi yang ada di Malaysia. Tuhan, adalah kehendak-Mu tubuhnya sehat. Dan sehat sempurna, tidak lagi bergantung kepada obat. Obat jantung, obat kolesterol.
Saat ini Bapa, setiap kutuk sakit penyakit ini kami kuduskan dari tubuhnya dengan darah Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan urapan kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas Revi saat ini dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kolesterolnya akan tetap normal, jantungnya akan tetap sehat, bahkan Tuhan Ma-nya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi gangguan Ma. Karena tangan Tuhan yang menjamah menyembuhkan. Tuhan, berikan dia organ-organ tubuh yang baru, yang dari Tuhan. Jantung yang baru, Ma yang baru. Bahkan semua yang baru Tuhan. Bahkan kolesterolnya akan tetap normal, tetap sehat, tetap stabil. Kami lepaskan kesembuhan terjadi atas Pak Revi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Salam Pastor. Ya, Selamat shalom. malam. Shalom, selamat malam. Bu Sintika minta doa apa nih? Buat usaha saya saja Pak, biar lebih maju lagi ya? Iya Pak. Mantap. Udah maju tambah maju. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk Pak Daud, George, dan juga Ibu Sintika. Engkau sudah memberkati usaha mereka sehingga semakin maju. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau buka tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap surga. Kami lepaskan berkat-Mu turun atas usaha pekerjaan mereka, toko yang mereka bangun, supaya lebih maju, lebih berkembang lagi. Amin. Bahkan kami berdoa, Tuhan katakan, aku akan melengkapi isi tokomu dengan barang-barang yang semakin banyak. Dan itu nanti akan berkembang, Tuhan katakan, menjadi seperti minimarket. Amin. Di mana akan ada banyak orang berbelanja di tokomu. Yes. Tuhan katakan, aku akan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian-Mu sehingga bisa mengelola toko ini dengan baik dan benar. Engkau bisa berhikmat dalam penggunaan keuangan. Engkau bisa menabung, menyimpan sebagai satu investasi untuk memperbesar usahamu. Tuhan katakan, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong Engkau dalam bisnis ini, sehingga bisnismu akan cepat sekali mengalami kemajuan dan perkembangan. Kami mau lepaskan berkat-Mu atas Ibu Sintika dalam usaha pekerjaannya, pada Church juga dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Malam Pastor. Tavia Ratna, iya. Tavia minta doa apa ya? Minta tolong didoakan untuk ini kemampuan melunasi hutang-hutang dari hasil usaha sama gaji di pekerjaan yang disesuaikan. Kemampuan melunasi utang-utang dari gaji apa? Gaji yang diterima? Gaji kan dikurangi untuk bulan depan, dan juga saya ada usaha sih yang tadi sudah didoakan Pastor. Usaha apa ya? Ini makanan, Mana Kosher. Ordernya gimana? Puji Tuhan, tiap hari ada dadaan Pastor. Terima kasih untuk doanya. Amin. Haleluya. Jual makanan apa itu? Makanan matang apa makanan apa? Roti. Oh, jual roti. Iya. Oh, dulu yang roti itu yang suamimu ya? Saya pernah doain ya? Saya belum bersuami. Belum pernah ya? Oh, belum ya? Dulu ada bapak-bapak yang minta doakan juga usaha roti. Iya, ada di Bukan itu ya? Bukan ya? Di Jawa itu. Ini Ibu di mana? Octavia Ratna di mana? Saya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi jualanmu roti ya? Iya. Oke ya. Masih kerja di mana? Pegawai negeri apa pegawai swasta? Guru di salah satu sekolah swasta. Oke. Baik ya, kita berdoa. Tuhan katakan Tuhan akan memberkati karirmu sebagai seorang guru. Jabatanmu, apa namanya istilahnya ya? Golongan kepangkatanmu akan naik kata Tuhan, dan engkau akan mendapatkan income gaji yang lebih. Dan Tuhan katakan apa yang kau usahakan dengan jual roti akan diberkati oleh Tuhan. Saya lihat ada Tuhan di sana, ada Tuhan tuh hadir ya dalam usahamu. Amin. Saya lihat Tuhan ada hadir di sana, dan Tuhan katakan aku akan memberkati engkau. Engkau akan mendapatkan surprise daripada aku kata Tuhan, mendapatkan order yang banyak yang limpah. Dan Tuhan katakan akan ada berkat-berkat yang tidak terduga akan datang, sehingga apa yang menjadi hutangmu engkau akan bisa selesaikan. Amin. Tuhan katakan aku sebagai Tuhan dan Bapamu yang membayar nanti semua hutang-hutang dengan cara-cara yang dahsyat dan ajaib.
Sangkara Percaya berharap kepada aku, kata Tuhan. Tidak usah peduli dari mana dia datang, bagaimana caranya, tapi percaya saja. Tuhan, aku tidak sanggup bayar utang. Tapi aku percaya Engkau Bapa yang kaya, yang memiliki segalanya, Engkau sanggup bayar utang. Dalam nama Yesus, Tuhan. Kami buka tingkap-tingkap langit di surga, kami perintah, kami curahkan berkat keuangan, order-order, berkat-berkat keuangan datang atas Ibu Octavia Ratna, sehingga dalam nama Yesus Tuhan, dia boleh diberkati dengan keuangan yang berlimpah dan dia bisa menyelesaikan semua kewajibannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, saya shalom Pak. Ibu Liana, Pastor ya Ridwan. Ibu Liana meminta doa apa, Ibu Liana? Ya. Oh, Pastor Ridwan, dulu waktu remaja itu saya pernah jatuh kepalanya belakang sini kena itu. Terus? Kena lantai, terus sudah enggak apa-apa sih, cuman puji Tuhan kalau Pastor Hebron suruh itu yang perjamuan kudus itu ya. Saya sering olesin tuh. Ya, puji Tuhan sudah enggak begitu cuman saya minta doa aja Pastor Hebron gitu. biar biar supaya itu, karena tensinya juga, aku takutnya juga pengaruh dari tensi juga, Pastor. Ya. Dari kepala ini terus tensinya juga jadi ikut naik gitu. Ya, saya lihat ini ada aliran kuasa kesembuhan Tuhan sedang bekerja. Di alam roh saya lihat ada aliran kuasa Tuhan sedang bekerja, membenahi yang nggak beres di sini ya. Ibu Liana buka kedua tangan. Tuhan katakan akan ada kesembuhan yang sempurna terhadap kepalamu, saraf-sarafmu, bahkan segala sel-sel di dalam tubuhmu. Tuhan katakan peredaran darahmu akan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada penyumbatan. Karena Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna kepadamu. Kami lepaskan aliran kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir atas Bu Liana dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan daripada Tuhan turun atas Bu Liana. Tuhan memberikan dia saraf-saraf yang baru, sel-sel yang baru pada kepalanya. Tuhan Yesus membuat segala-galanya jadi baik dalam hidup. Kami lepaskan kesembuhan, pemulihan yang sempurna atas kesehatan Bu Liana, khususnya bagian kepalanya yang pernah jatuh. Dalam nama Yesus, sembuh pulih sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Minta doa usaha yang cocok yang saya jalankan mau dilanjutkan Kak travelnya, soalnya leader yang cetak saya udah mundur Pak. Terus saya cocoknya buka usaha salon apa gimana gitu Pak. Oke ya. Mengalir aja Pak. Tuhan, Engkau tahu usaha yang terbaik buat Tabita. Apakah usaha yang ada akan dilanjutkan atau ditutup atau bagaimana? Kami berdoa supaya Tuhan buka jalan. Biar Tuhan sendiri yang akan melakukan terobosan dalam kehidupan. Taruh roh hikmat, kecerdasan, kepandaian atas Tabita. Sehingga dengan roh hikmat, kepercayaan, kepandaian dari Tuhan, dia boleh memulai usahanya dan boleh membangun usahanya dengan baik. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Biarlah ada tuntunan ilahi daripada Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau usaha yang baru. Amin. Kalau engkau tanya, Tuhan usaha apa? Ini adalah usaha penjualan online. Tuhan katakan Tuhan akan mempertemukan engkau dengan produk-produk tertentu yang engkau akan jual secara online, entah itu di Tokopedia, di Shopee, atau yang lain-lain kata Tuhan. Tapi Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Bapak, kami lepaskan berkat-Mu atas Tabita dalam nama Yesus. Kalau dalam kehendak-Mu dia punya usaha sendiri, toko online, Tuhan buka jalan. Produk apa yang dia harus jual, dia harus tawarkan, pertemukan dia Tuhan dengan produk-produk itu. Berikan dia mata yang melihat, telinga yang mendengar, tuntunan Tuhan dan kepekaan dari Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas Tabita dalam nama Yesus.
Tuhan, segala kebutuhan keuangan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Berikan kelimpahan, karena dia punya hati yang baik, dia punya hati yang murah hati. Tuhan katakan, karena engkau punya hati yang baik dan murah hati, itulah sebabnya Kau akan memberkati engkau dengan berlimpah. Amin. Kami lepaskan berkat keuangan, mujizat dalam usaha pekerjaan atas Tabita, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Shirley, apa yang Kalau perlu Pak, dibantu? Pak, ini kan yang lalu, tahun lalu itu Shirley hampir jatuh dari lantai 3 kan. Terus yang tangan sebelah ini tuh keseleo, jadi sekarang tuh sering sakit sampai tulang belakang. Oke. Doanya Pak. Kamu pegang tangan, kamu pegang di bagian yang sakit. Iya. Tuhan, Engkau lihat Shirley. Dia butuh kesembuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan Engkau kunjungi dia. Yes, I know, I see Lord. Tuhan, saat ini taruh tangan di punggungmu. Terima dalam nama Yesus kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jaman Tuhan Yesus atas punggungmu. Dalam nama Yesus. Terima. Terima kasih. Semua yang keseleo, semua yang tidak pada tempatnya, semua pulih kembali dalam nama Yesus. Amin. Kembali kepada posisi semula. Kami lepaskan kesembuhan yang sempurna atas tulang belakang Shirley, karena dia hampir jatuh di lantai 3 dalam nama Yesus. Sembuh pulih. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Tanganmu yang kau ulurkan menjamah menyembuhkan Shirley dengan sempurna sehingga dia pulih, dia sembuh. Dalam nama Yesus kesembuhan bagi satu menit. Haleluya. Amin. Shalom Pastor. Ya, shalom. Saya minta buat pemulihan kesehatan karyawan saya yang kena COVID ya. Siapa aja namanya? Asep sama Fitri. Asep sama Fitri ya. Oke. Sama buat yang lain supaya jangan tertular. Iya. Supaya yang lain dia. Tuhan katakan, aku ada di bisnis usaha perusahaanmu untuk membela engkau, kata Tuhan. Sehingga apa yang jadi keringananmu untuk karyawanmu, Tuhan akan dengar jawab, Tuhan akan menjamah menyembuhkan karena doa-doamu, kata Tuhan katakan, Tuhan juga akan melindungi kau, keluarga dan juga pegawai yang lain supaya mereka tidak tertular COVID. Apa kami lepaskan berkat keselamatan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik atas Pak David Tandiono, atas karyawan-karyanya Asep, Fitriani, engkau jamah, engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berkata engkau COVID, kami ikat engkau, kami enyahkan dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Kami lepaskan api Tuhan membakar segala virus COVID ini, sehingga kedua pegawainya ini menjadi sembuh pulih. Dan yang lain Tuhan lindungi agar tidak ada yang tertular. Juga Pak David dan keluarga. Berkati bisnis pekerjaannya, dia semakin naik dan tidak akan turun. Dan omset yang dia minta, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Pak, saya meminta doa usaha kami rental mobil Fridan. Kan kalau akhir-akhir ini sih masa pandemi, kalau mobil di rental itu biasanya suka digadekan ke orang lain gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, jadi minta doa mobilnya kalau di rental, mobilnya aman, tidak digadekan ke tempat di tangan lain. Tidak ada penipuan loh. Ya, tidak ada penipuan. Terus usahanya lancar, gitu lah Pak. Itu aja sih, namanya Pak. apa sih rental apa namanya? Fridan. Iya, Fridan. Oke. Suamimu namanya siapa sih? Saya lupa namanya. Pak Yohanes. Oke, kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk usaha rental mobil daripada Pak Yohanes Francisca. Tuhan katakan, aku akan mengirim malaikat-malaikatku untuk menolong engkau dalam usaha pekerjaanmu. Dan Tuhan akan memberikan kepekaan sehingga engkau tidak menyewakan kepada orang yang tidak tepat, yang punya maksud yang jahat. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, lindungi usaha travel ini, penyewaan mobil, agar Tuhan luputkan daripada orang bermaksud jahat untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya dengan menggadaikan mobil-mobil tersebut. Dalam nama Yesus kami mau tutup akses-akses pintu daripada orang yang punya tujuan-tujuan yang jahat. Kami mau halau semua dalam nama Yesus Kristus. Kami minta supaya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan agar Tuhan kirim orang-orang yang baik untuk menyewa di rental mobilnya dan omsetnya boleh mengalami peningkatan dengan pertolongan kuasa mujizat Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas usaha rental Frida daripada Pak Yohanes, Bu Francisca dengan temannya yang kerjasama dalam nama Yesus. Amin. Ibu Kristina minta doa apa? Pak, Bapak kan tahu saya
saya kan sudah di jamaah Tuhan dan jadi ikut Tuhan Yesus kan. Iya, terus? Nah, saya kan sudah doa bertahun-tahun itu biar ibu saya, adik saya, om saya di jamaah Tuhan agar melayani Tuhan, dipakai Tuhan sebagai saksi Tuhan, agar Injil diberitakan, begitu Pak. Ya. Mereka masih dalam kegelapan, Pak. Bapak, kami berdoa buat Ibu Christina. Oke, Bu, Deborah berdoa, Bu Deborah. Deborah disuruh Tuhan doain. Bapak, kami bawa Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati dari Bu Christina saat ini, menyangkut Tuhan seluruh kaum keluarganya, kerinduannya Tuhan, agar saudara-saudari ini Tuhan Engkau jamah, dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menyelamatkan mereka Bapa, dengan segala apapun Tuhan di hari-hari ini yang sementara mereka alami Tuhan. Biarlah ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan, di dalam nama Yesus. Segala ketidakbenaran, segala yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dari kehidupan keluarga besar dari Ibu Christina. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat, damai, sejahtera, sukacita, bahkan dalam kerinduan untuk seisi kaum keluarga ini boleh memberi hidup mereka di jamaah, dilawat Tuhan dan melayani Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bu Lina mau minta doa apa? Mic-nya dihidupin. Ibu, kenapa ya? Akhir-akhir ini saya suka sakit gitu, Pak. Sakit apa, Bu? Nggak enak aja badan saya. Kadang pusing, kadang meriang gitu. Oke ya. Itu aja, Pak. Kita berdoa ya. Ya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Lina. Segala serangan setan dengan sakit penyakit kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dia saat ini dalam nama Yesus. Tuhan tumpang tangan atas Lina. Dan aliran kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas tubuhnya. Menghancurkan segala rasa pusing, rasa tidak enak, tidak nyaman. Keluar semua dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Sembuh pulih dari setiap sakit. Darah Yesus jadi perlindungan dari setiap serangan sakit penyakit apapun. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Amin. Ya, minta lepasin dari kuasa gelap, Pastor Ibu. Oke, Ibu Pendeta Deborah Lenda doain. Bapak, kami perkatakan tubuh dari Pak Reksando Limanto adalah bait-Mu yang kudus. Roh Allah diam di dalamnya. Roh Allah, roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam dunia ini adalah roh yang lemah dan miskin. Namun roh yang Kau berikan dalam hidupnya adalah terlebih besar daripada segala roh apapun yang ada dalam dunia ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami minta api Tuhan, api Kristus membakar habis segala pekerjaan setan ini sebentuk apapun, segala ikatan-ikatan yang Tuhan mengikat kehidupan tubuh Pak Reksando dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar dia dibebas merdeka, dia dibebas merdekakan oleh Tuhan, oleh Tuhan. Lepas sembuh pulih tubuhnya dalam nama segenap roh jiwa tubuhnya ditahirkan dengan darah Yesus, dikuduskan dengan darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pak Robi, apa yang didoakan Pak Robi? Mau minta doa biar baca Alkitab lebih bisa fokus, Pak. Biar bisa fokus apa? Baca Alkitab, Pak. Biar bisa makanya fokus. Oke. Paham, mengerti, dan doa mengalir. Bapak, kami lepaskan urapan-Mu mengalir atas Pak Robi dalam nama Yesus. Sehingga gairah, semangat, passion untuk membaca firman, merenungkan firman, lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Tuhan katakan ada hikmat pengurapan turun atasmu dalam nama Yesus. Dan hikmat dan pengurapan Tuhan akan membuat engkau menjadi tenang di tengah-tengah kesibukanmu. Dan engkau akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan.
Tuhan katakan Tuhan akan membuka hati pikiranmu sehingga pada waktu engkau membaca firman, ada rahasia-rahasia yang boleh dibukakan Tuhan, sehingga engkau betul-betul merasakan, mendengar, melihat Tuhan berbicara melalui kata demi kata daripada firman itu dalam hidup. Sehingga engkau akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup. Kami lepaskan berkat-berkat rohani, berkat keuangan dalam usaha pekerjaan turun atas Pak Robi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Pastor. Ya, shalom. Doain apa? Ya, minta topangan doa untuk usaha kami, usaha CV Hosana Rahmani. Jika Tuhan berkehendak, kami bisa mendapatkan pekerjaan. Dan juga untuk berdoa untuk para pekerja kami yang ada di peternakan Gloria. CV apa namanya tadi? CV Hosana Rahmani. CV Hosana sama peternakan babi Gloria. Iya. Supaya dapat proyek ya. Iya, Pastor. Oke. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kau buka pintu-pintu berkat dalam nama Yesus. Supaya CV apa tadi namanya? CV Hosana Rahmani. Dari CV Hosana Tuhan boleh mendapatkan order proyek daripada Tuhan dalam nama Yesus. Amin dalam nama Kami minta pintu-pintu yang tertutup engkau buka. Amin. Dan Tuhan kirim malaikat Tuhan untuk menolong Ibu Marni Mangami, untuk suami, untuk semua Tuhan. Dengan pertolongan kuasa mujizat Tuhan bisa mendapatkan order untuk CV Hosana dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan akan memberkati peternakan babi Gloria, agar babi ini Tuhan jauhkan dari wabah, sakit, penyakit, kematian atau dalam apapun. nama Tuhan Yesus. Tapi boleh benar-benar bertumbuh, diberkati. Ternak ini boleh menjadi gemuk dengan cepat dan Tuhan berkati untuk mendapat dalam penjualan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena pertolongan mujizat Tuhan. Kami lepaskan berkat dari Ibu Marni yang mengambil dalam nama Tuhan. Amin. Saya mau minta doa, Pastor, masalah kerjaan kita di kantor. Rencana tanggal 8 Juli ini dilaksanakan rakpol. Tapi kelihatannya kendala masalah segala akomodasi, konsumsi, kayak ada rintangan halangan oleh teman sekerja kita di bidang, terus atasan kita kayaknya terlambat gitu. Saya berdoa terus, saya minta mohon pertolongan Tuhan, ikut campur tangan Tuhan di dalam segala pekerjaan saya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Oh iya, oke ya. Kita berdoa buat Bu Eni ya. Tuhan katakan, aku akan hadir di dalam usaha pekerjaanmu. Aku akan terlibat di dalamnya untuk meratakan jalan-jalan, kata Tuhan, dan memberikan segalanya menjadi lancar, menjadi baik. Segala orang-orang teman yang bermaksud jahat, Tuhan akan halau dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kau kerjakan dalam pekerjaanmu, karirmu semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bapak, kami lepaskan berkat atas Ibu Eni Esyarab, agar hadirat Tuhan, campur tangan Tuhan boleh ada atas kehidupannya. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Mary, percaya Tuhan disembuhkan sekarang ya. Tuhan, Engkau tahu, kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang diderita Mary Lestari, di mana suaranya serak seperti suaranya mau habis. Bapak, kami ikat semua setan yang membuat sakit penyakit, yang mengganggu pita suaranya, yang mengganggu tenggorokannya. Kami ikat semua, kami tolak, hancurkan dari Mary Lestari dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan urapan kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir atas tubuhnya dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan mengalir atas Mary Lestari, menjamah pita suaranya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, pulih dalam nama Yesus, sehingga Tuhan suaranya tidak serak lagi, suaranya boleh keluar, sembuh, pulih karena kuasa Tuhan. Boleh memuji, dia boleh bebas. Lepas kesembuhan terjadi Tuhan, biar untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami ikat segala sakit penyakit apapun itu, segala serangan virus bakteri apapun, keluar dari tubuhnya, pita suaranya dalam Yesus, sehingga Mary Lestari bisa sembuh, pulih, dan bisa berkata-kata kembali seperti semula. Kami lepaskan kesembuhan mujizat Tuhan atas Mary Lestari, menjaga lindungi dia dengan malaikat Tuhan, dan Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Shalom Pastor. Saya minta didoakan Pastor supaya ini pikiran saya tidak diganggu sama pikiran yang mengintimidasi. Saya hanya mau pikiran Kristus, Pastor. Oke. Nah, tambahkan hikmat dari Tuhan supaya saya juga merasakan kayak dalam penglihatan begitu, Pastor.
Oke. Bapak, Engkau tahu kerinduan daripada Ibu Jenny Yanti. Setiap serangan setan dalam bentuk roh intimidasi yang menekan, mengintimidasi hati, pikiran, perasaannya kami ikat. Kami cabut keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan api Tuhan, membakar segala roh intimidasi yang menekan di biar Ibu Jenny Yanti mengalami kelepasan. Tuhan, alirkan kuasa-Mu atas kepalanya, pikirannya, alam bawah sadarnya dalam nama Yesus. Darah-Mu menguduskan. Kami ikat pikirannya untuk tunduk kepada pikiran Kristus. Agar dia betul-betul Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Dia bisa tenang, bisa fokus dalam bekerja dan melayani Tuhan. Dan katakan, aku akan membuka matamu sehingga engkau akan mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka telingamu sehingga engkau peka dengar suara Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk Ibu Jenny Yanti dalam nama Yesus. Amin. Saya Pak, baru minta doa Pak. Siapa? Bu Hilda ya. Bu Hilda, maaf minta doa apa Bu Hilda? Anak Kenapa, saya Bu? yang bungsu, iya anak saya yang bungsu, yang belakangan ini memang bukan belakangan dia sering begitu berontak, terus tidak mau ini mengenal Tuhan. Ya terkadang nggak bisa dibilang baik-baik. Oke. Saya minta Ibu Pendeta Deborah Lenda doain Ibu Hilda. Berdoa ya. Urabatakara rabasangkara mayana masangkara hinarana hina hatakara basang. Bapak, saat ini kami mengangkat Tuhan Ibu Hilda dalam Tuhan pergumulannya untuk anaknya saat ini. Bapak, kami doa Tuhan jamah, Tuhan lawat anak kekasih ini. Kami percaya Tuhan oleh kasih Kristus Tuhan biar mengalir Tuhan bagi anak kekasih ini. Kami mengikat setiap roh-roh pemberontakan, roh-roh perlawanan, roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang mengganggu, mengikat kehidupan anak ini. Kami ikat keluar, patahkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh tertundukan Tuhan kepada orang tua, bahkan kepada Tuhan. Kami lepaskan Tuhan roh kedengar-dengaran, ketaatan kepada anak ini. Biar Roh Kudus cengkram segenap roh jiwa tubuhnya. Tuhan Yesus, Roh Kudus mengendalikan segenap kehidupan anak kekasih ini. Kami taklukkan segenap pikiran perbuatannya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Robert Liwang, iya Pak. Iya Pak. Dan jenis jantung sama pusing ini Pak dokter, kalau mau pastor kalau mau jalan kayak merebah. Oke, Bu Deborah doain. Pendeta Deborah. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami doa, Tuhan jamah saat ini Tuhan tubuh daripada Pak Robert Liwang. Dalam nama Yesus aku perkatakan bahwa tubuh daripada Pak Robert Liwang adalah baik Allah. Oh, roh Allah diam di dalam hidupnya. Bahkan Tuhan setiap saat juga dia boleh mengikuti perjamuan kudus di MDSB Tuhan. Kami percaya ada pemeteraian darah Yesus dalam tubuhnya. Ada tanda-tanda kepemilikan Kristus dalam tubuhnya. Sehingga tidak ada penyakit, tidak ada satu apapun yang menyusahkan tubuhnya. Namun dia akan terus Tuhan mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup berkenan kudus di hadapan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami doa biar hidupnya Tuhan ada ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala setan, sakit, penyakit apapun yang mengganggu dalam tubuh Pak Robert Liwang, kami ikat, kami patahkan keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Robert Liwang saat ini, sehingga dia akan tetap stabil, tegak berdiri, tidak ada rasa pusing, tidak ada rasa sakit lagi dalam tubuhnya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Pak, saya minta doa untuk anak saya James, kan dia sudah dapat panggilan dari perusahaan baru. Ada perusahaan baru yang panggil dia untuk pergi kerja. Jadi meminta carikan kapal yang baru untuk kerja. Jadi cuma James ini masih agak ragu karena dia merasa dia yang di perusahaan lama dia sudah usaha sampai dapat begitu, kerja sampai begitu bagus, tapi akhirnya dikasih ke orang lain begitu. Jadi dia bilang maksudnya nanti dia perbaiki nih kapal sampai bagus, nanti dilemparkan ke orang lain lagi begitu.
gitu. Kayak trauma dengan kejadian. Trauma dengan kejadian kemarin. James itu mesti kembali ke Tuhan. Kuncinya di situ. Iya. Tuhan, kami mau bawa buat pergumulan Bu Cikim selaku ibu dengan James. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan dia. Panggil dia kembali kepada Tuhan. Lawat dia secara khusus. Kami tidak tahu apa dan bagaimana, tapi Tuhan tahu cara yang terbaik. Amin. Engkau berikan terang, hikmat, petunjuk untuk pekerjaan ini. Kalau memang untuk kehendak Tuhan dia ambil, Tuhan buka jalan, berikan dia sejahtera. Kalau ini rencana kehendak Tuhan, Tuhan berkati buat berhasil. Tapi kalau tidak, Tuhan gagalkan. Mari Bapak pimpin langkah-langkah Pak James, Moren, untuk kehidupan masa depan mereka, khususnya usaha pekerjaan dan karir. Nyatakan pertolongan kuasa mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Buat James itu kembali kepada Tuhan. Nyatakan perbuatan kebaikan dalam hidupnya dalam nama Yesus. Amin. Mic-nya dibuka. Ya, halo. Iya. Minta doa apa? Supaya dapat penghasilan sama supaya gampang tidur. Oke, Ibu Pendeta Deborah doain Lina Magdalena supaya dapat penghasilan dan gampang tidur katanya. Sekaligus tutup. Oralabayana matakura basandara labatakira labasekara inara labasandara labatakara labasikara labatakara labasandara. Bapa, dalam nama Yesus kami doa Tuhan untuk apa menjadi kerinduan daripada Ibu Lina Magdalena. Dia boleh juga memiliki usaha yang baru. Bahkan juga Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hati daripada Ibu Lina Magdalena ini, kami bawa kepada Tuhan. Amin. Kehidupannya yang diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dia akan pergi menjadi berkat, berbuah, menghasilkan, bahkan ada banyak orang yang terberkati lewat kehidupannya. Kami percaya apa yang menjadi kerinduannya juga adalah kerinduan Tuhan. Oleh sebabnya kami lepaskan Tuhan berkat, kasih karunia-Mu Tuhan bagi Ibu Lina Magdalena. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami akhiri pertemuan kami, anugerah dan berkat Tuhan atas kami. Malam ini kami akan istirahat, biar kami semua bangun dengan tubuh yang sehat, dan kembali kami mencari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.